Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Teman-teman syarif-syarif mudanya Ibnu Sina ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Hari ini bersama Kak Peri kita akan melanjutkan misi. Tapi teman-teman, misi tentang pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku. Kenapa disebut alat ukur tidak baku? Nah, betul, karena setiap orang yang melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur tidak baku, hasilnya tidak akan sama. Betul sekali, karena alat ukur tidak baku itu salah satunya contoh, salah satunya jengkal. Nah, jengkal teman-teman, jengkal serip-serip Ibnu Sina tidak akan sama panjangnya dengan jengkal bunda ataupun abi ataupun kakak. Nah, kenapa bisa disebut tidak baku? Tidak baku itu artinya tidak pasti teman-teman. Misalnya kita mengukur buku, mengukur panjang buku. Nah, dari jengkal teman-teman, panjang buku itu adalah 3 jengkal misalkan. Tapi kalau menggunakan jengkalnya bunda, pasti akan lebih sedikit, jadi akan berbeda. Nah, walaupun alat ukurnya sama, yaitu jengkal. Ngomong-ngomong, alat ukur tidak baku itu apa aja ya yang kemarin kita sudah jalankan misinya? Nah, teman-teman, jadi misi yang teman-teman sudah jalankan yaitu mengukur menggunakan alat ukur tidak baku. Jadi, kemarin kita menjalankan misi mengukur menggunakan alat ukur tidak baku. Ada 4 yang Kak Peri berikan untuk menjalankan misi. Apa aja? Yang pertama, yang paling pertama ada menggunakan langkah kaki. Langkah kaki kemarin Kak Peri suruh minta menjalankan misi berjalan ke pintu, berjalan ke toilet ya. Kalau toiletnya di atas, harus jalan ke atas. Ada yang dari tempat berdiri ke pintu 5 langkah, ada yang dari tempat diri ke pintu 10 langkah, beragam. Banyak sekali, beragam, berbeda-beda. Kemudian alat ukur yang kedua yang kita jalankan misinya yaitu dengan mengukur menggunakan jengkal. Nah, betul. Nah, yang ketiga kita pakai alat ukur yang tidak baku menggunakan hasta. Dari sini ke sini. Nah, yang terakhir mengukur menggunakan alat ukur tidak baku yaitu depak dari ujung tangan kanan menuju ujung tangan kiri. Itu adalah satu depak. Tanpa kita sadari teman-teman, kemarin itu sudah banyak sekali yang bisa membandingkan mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Nah, berarti teman-teman sudah bisa membandingkan mana bilangan yang lebih besar, mana angka yang lebih kecil. Oke teman-teman, teman-teman tahu tidak? Dari benda-benda yang kita ukur kemarin, ternyata benda-benda itu memiliki berat. Nah, betul. Sama seperti yang kemarin belajar hewan-hewan. Nah, ada hewan buas, ada hewan unggas, ada hewan yang boleh dipelihara, ada hewan yang memakan daging, ada hewan yang memakan rumput. Banyak sekali hewan-hewan. Nah, sekarang Kak Peri akan menjelaskan tentang berat nih teman-teman. Nah, teman-teman, semua benda di dunia ini, semua benda yang kita lihat itu ternyata memiliki berat. Ada yang beratnya banget, ada yang tidak terlalu berat, ada yang ringan. Yang ringan pun itu memiliki berat. Hanya saja beratnya tidak besar. Nah, beratnya itu kecil sekali. Contohnya buku. Buku itu memiliki berat teman-teman, tapi kita dengan mudah membawa buku karena beratnya tidak terlalu besar. Coba kalau kita angkatnya bunda, coba kalau kita angkatnya abi, coba kalau kita angkat kakak, pasti berat. Nah, maka dari itu setiap benda yang memiliki berat yang sangat berat ataupun ukuran berat yang besar, maka akan sulit kita angkat. Nah, begitupun dengan hewan. Teman-teman sering mengangkat kucing, tapi teman-teman akan sulit mengangkat harimau. Wow. Iyalah sulit karena harimau itu besar. Jadi teman-teman, setiap benda ataupun setiap hewan yang lebih besar
maka beratnya pun akan semakin berat. Tapi kalau benda tidak semua yang besar itu berat dan tidak semua yang kecil itu ringan. Ya, sepatu teman-teman semua dengan balon yang sudah ditiup besar. Nah, pasti besaran balon kan teman-teman, tapi ketika kita angkat ternyata lebih berat sepatu teman-teman semua. Kenapa? Karena balon hanya memiliki ukuran besar, tapi di dalamnya hanya ada udara yang kita tiup tuh. Nah, yang masuk itu adalah angin dari mulut kita. Angin itu disebut udara. Nah, teman-teman semuanya, mungkin pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di situ. Kita hanya membandingkan mana yang lebih berat. Kira-kira mana yang lebih berat nih teman-teman, dari hewan ini dengan hewan ini? Mana ya yang lebih berat? Jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa isi kehadiran di kolom komentarnya ya teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di misi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.